Kamu sedang berada di tengah siklus tidur yang dalam, lalu jam menunjukkan pukul 3 dan otakmu mengirimkan perintah mendesak yang tidak bisa ditolak. Kamu harus pergi ke kamar mandi sekarang. Kita biasanya menganggap ini sebagai bagian normal dari proses penuaan, atau kita menyalahkan segelas air terakhir yang kita minum saat makan malam. Jadi kamu mencoba menghentikan semua cairan. Setelah pukul 17.00 kamu pergi tidur dalam keadaan haus, namun tepat sesuai jadwal kamu terbangun lagi pukul 03.00. Rutinitas malam yang tak henti-hentinya ini seringkali sangat sedikit kaitannya dengan kandung kemih itu sendiri. Pemicu sesungguhnya adalah orientasi fisik tubuhmu dan cara tubuh menangani cairan pada saat kamu berbaring datar. Jam biologis kita bergantung pada hormon antidiuretik atau ADH yang bertindak sebagai rem pada ginjalmu untuk menghentikan sementara produksi urin saat kamu tidur. Seiring bertambahnya usia atau dengan sleep apnea, ADH menurun dan rem itu terlepas. Tanpa sinyal ini, ginjal bekerja pada kapasitas penuh sepanjang malam. Sistem ini semakin terbebani oleh pengganggu umum seperti kafein dan alkohol, serta obat-obatan tertentu, termasuk antidepresan SSRI. Data klinis dari NHS mengonfirmasi bahwa penuaan mengurangi efektivitas kardiovaskular. Ini memaksa jantung bekerja lebih keras di malam hari untuk menyerap kembali cairan ke dalam aliran darah, di mana cairan itu diproses menjadi urin ekstra. Ketika otak berhenti mengirimkan sinyal untuk menghentikan produksi, kandung kemih dibiarkan menangani pasokan cairan malam yang tak berujung dan tidak teratur. Gravitasi menciptakan masalah mekanis. Sepanjang hari, sistem sirkulasimu berjuang untuk memompa darah dari kakimu. Cairan bocor menggenang sebagai pembengkakan pergelangan kaki. Berbaring datar seketika menghilangkan tekanan ini memungkinkan jantung yang sedang beristirahat dengan mudah menyapu cairan yang terperangkap itu kembali ke aliran darah utama. Ini menciptakan banjir horizontal. Ginjalmu tiba-tiba dipaksa memproses tumpukan cairan siang hari yang masif menjadi urin tepat saat kamu mencoba beristirahat. Tubuhmu pada dasarnya menggunakan jam-jam horizontalnya untuk mengejar pekerjaan filtrasi yang tidak bisa diselesaikan saat kamu berdiri. Merebut kembali tidurmu memerlukan peretasan mekanika ini. Kamu bisa mulai dengan mengangkat kakimu di atas level jantungmu selama 1 jam di akhir siang hari. Pergeseran fisik ini menggunakan gravitasi untuk keuntunganmu, memindahkan cairan yang terperangkap menuju ginjal sehingga dapat diproses menjadi urin sementara kamu masih terjaga. Kamu juga bisa menyesuaikan waktu kimiamu. Jika kamu mengonsumsi diuretik yang diresepkan atau pil air, meminumnya di malam hari bisa menjadi penyebab utama kamu terbangun. Leaflet NHS menyarankan untuk mengonsumsi diuretik seperti furosemid antara pukul 16.00 dan 18.00, membuang cadangan cairan sebelum tidur. Sebagai alternatif, obat-obatan seperti desmopesin bertindak sebagai rem hormonal sintetis, memberi sinyal kepada ginjal untuk menghentikan produksi sepanjang malam. Mengatasi nokturia adalah soal rekayasa. Ini memerlukan penyesuaian mekanis dan kimiawi jauh sebelum kamu mematikan lampu. Kamu juga bisa memanfaatkan taktik langsung seperti double voiding, berkemih sekali, menyelesaikan rutinitas waktu tidurmu, dan kemudian mencoba mengosongkan kandung kemihmu 1 kali terakhir tepat sebelum kepalamu menyentuh bantal. Dorongan berkemih yang sering ini adalah indikator dashboard bagi tubuhmu. Ini menunjuk ke ketidakseimbangan yang mendasari cara jantung, paru-paru atau obat-obatanmu mengelola cairan. Dengan mengatasi dinamika cairan ini, kamu melakukan lebih dari sekadar menghentikan perjalanan ke kamar mandi. Kamu memungkinkan sistem kardiovaskularmu untuk benar-benar beristirahat selama jam-jam yang memang dirancang untuknya. Dalam kedokteran geriatri, sedikit kondisi yang merusak kualitas hidup pasien secara sepredictable seperti nokturia. Bangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil menghancurkan arsitektur tidur normal yang menyebabkan kelelahan siang hari yang kronis dan penurunan kognitif. Menghadapi keluhan ini, insting klinis sering mengarah ke panggul. Asumsi default adalah bahwa nokturia merupakan gejala saluran kemih bawah yang terlokalisasi, didorong oleh kandung kemih yang terlalu aktif atau prostat yang membesar. Pasien secara rutin diresepkan antimuskarinik, agonis beta, 3 atau alpha blocker untuk menekan dorongan berkemih. Namun pada populasi lansia, obat-obatan yang menarget prostat dan kandung kemih ini gagal dengan tingkat yang tinggi. Pasien terus terbangun dan volume urin tetap tinggi. Kegagalan ini terjadi karena target diagnostiknya salah. Masalah mendasar bagi sebagian besar pasien ini adalah poliuria nokturnal atau NPU. Secara klinis, ini didefinisikan sebagai memproduksi lebih dari 33.
Yang pertama adalah masalah kapasitas terlokalisasi kandung kemih yang tidak dapat menampung urin. Cabang kedua adalah masalah volume sistemik, di mana ginjal memproduksi terlalu banyak urin pada waktu yang salah. Mengikuti cabang NPU sistemik tersebut, patologinya terbagi lagi, didorong oleh redistribusi cairan kardiovaskular atau disregulasi endokrin. Menyembuhkan pasien memerlukan identifikasi tepat mana dari dua jaringan sistemik ini yang tidak berfungsi. Sepanjang jam terjaga di siang hari, sistem kardiovaskular manusia berjuang dalam pertempuran yang konstan dan tanpa henti untuk memompa darah ke atas melawan gravitasi. Seiring bertambahnya usia pasien, kondisi seperti insufisiensi vena, gagal jantung kongestif ringan, atau kadar protein rendah menurunkan efisiensi aliran balik ke atas ini. Jantung dan pembuluh darah tidak lagi dapat mempertahankan penahanan yang ketat. Kegagalan ini memaksa cairan keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan sekitar ekstremitas bawah, suatu proses yang disebut third spacing. Sepanjang hari, liter-liter cairan dapat tersekuestrasi di kaki sebagai edema perifer. Diagram ini mengilustrasikan apa yang terjadi ketika pasien akhirnya pergi tidur. Begitu mereka berbaring datar, gravitasi dinetralkan, tekanan mekanis yang memerangkap cairan di kaki bagian bawah menghilang, memungkinkan cadangan besar air yang tersekuestrasi itu memasuki kembali sistem sirkulasi sentral. Masuknya cairan yang tiba-tiba ini secara drastis meningkatkan aliran balik vena ke jantung. Volume sentral mengembang yang memicu lonjakan perfusi ginjal dan meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Ginjal merespons tepat seperti yang dirancang dengan menyaring kelebihan cairan. Kandung kemih tidak berfungsi dengan salah. Ia hanya menerima cairan yang tertahan sepanjang hari, yang diproses dalam jendela waktu malam yang terkompresi. Di luar tekanan hidrostatik, ginjal dikendalikan secara ketat oleh sistem neuroendokrin. Secara khusus, kelenjar pituitari mengelola volume cairan dengan menyekresikan arginin vasopresin yang umumnya dikenal sebagai hormon antidiuretik atau ADH. Grafik ini memetakan ritme sirkadian yang sehat. ADH biasanya melonjak pada tengah malam. Sinyal kimia ini memerintahkan ginjal untuk menahan air, memekatkan urin, mengurangi volume total, dan memungkinkan kandung kemih untuk beristirahat hingga pagi. Pada banyak orang dewasa yang lebih tua, ritme ini memburuk. Kadar ADH gagal melonjak di malam hari. Tanpa sinyal endokrin itu, ginjal tidak pernah menerima perintah untuk menghentikan filtrasi, mengakibatkan aliran urin yang terus-menerus dan deras. Kegagalan hormon ini sering diperparah oleh kondisi yang sangat umum dan tidak terkait usia, sleep apnea obstruktif. Selama episode apnea, pasien berjuang untuk bernapas melawan saluran napas yang tertutup, menghasilkan tekanan intratorasik negatif yang intens. Stres fisik ini mengelabui jantung agar merasakan kelebihan cairan, menyebabkannya melepaskan peptida natriuretik atrial atau ANP. ANP secara aktif memaksa ginjal untuk mengekskresikan natrium dan air, langsung mengalahkan ADH yang tersisa dalam sistem. Kehilangan rem ADH dan dibanjiri akselerator ANP, ginjal secara kimiawi diinstruksikan untuk menyaring pada kecepatan siang hari maksimum sepanjang malam. Fisiologi hanyalah sebagian dari persamaan. Dokter sering tanpa sadar memperburuk NPU melalui waktu pemberian dan efek samping obat-obatan rutin. Dosis malam hari dari calcium channel blocker untuk hipertensi merelaksasi otot polos vaskular. Ini menurunkan tekanan darah tetapi memperburuk edema perifer siang hari, menciptakan reservoir cairan yang lebih besar untuk diproses di malam hari. Selain itu, antidepresan SSRI dapat mengurangi tonus sfinkter kandung kemih, memperparah urgensi malam hari. Kesalahan pemberian diuretik juga umum terjadi. Memberikan diuretik kerja singkat terlalu sore mendorong puncak keluaran urin langsung ke dalam siklus tidur awal pasien. Sebelum memulai pengobatan baru apapun untuk nokturia, audit obat yang ketat diperlukan. Dokter harus memastikan resep mereka sendiri bukan penyebab utama kolera nokturnal ini. Mengobati NPU sepenuhnya bergantung pada kronofarmakologi. Efektivitas suatu intervensi bergantung pada jam spesifik intervensi itu diterapkan untuk memanipulasi siklus cairan 24 jam tubuh. Untuk NPU yang didorong kardiovaskular, intervensi dimulai secara mekanis di awal siang hari. Pasien diinstruksikan untuk mengangkat kaki mereka ke level jantung mulai sekitar pukul 13. Netralisasi gravitasi awal ini memaksa cairan interstisial yang mengalami third space kembali ke sirkulasi
sementara pasien masih terjaga dan mampu berjalan ke kamar mandi. Jika elevasi mekanis tidak mencukupi, dokter menggunakan paradoks diuretik. Mereka meresepkan diuretik loop, pil yang dirancang untuk menginduksi berkemih, untuk mengobati pasien yang mengeluh sering berkemih. Garis waktu ini memodelkan farmakokinetik yang tepat. Dosis rendah furosemid diberikan secara ketat antara pukul 16.00 dan 18.00. Ini memicu pembersihan buatan cairan kaki yang tersekuestrasi. Diuresis yang dihasilkan membersihkan volume berlebih jauh sebelum pasien pergi tidur. Dengan memaksa pergeseran cairan di akhir siang hari, intervensi ini secara efektif menguras ginjal malam hari dari kelebihan cairan yang seharusnya menyebabkan nokturia. Pergeseran cairan memecahkan masalah hidrostatik, tetapi pasien dengan defisiensi ADH absolut memerlukan penggantian endokrin langsung. Untuk pasien-pasien ini desmopresin digunakan. Analog sintetis ini secara buatan mereplikasi rem endokrin yang hilang diberikan langsung saat waktu tidur. Desmopresin menarget tubulus pengumpul ginjal. Ia berikatan dengan reseptor, menyisipkan saluran protein yang disebut aquaporin ke dalam membran sel. Saluran-saluran ini dengan cepat menyerap kembali air ke dalam aliran darah, langsung menghentikan produksi urin. Ini adalah mekanisme yang sangat efektif, tetapi membawa peringatan klinis yang serius, yaitu resiko hiponatremia dilusi. Dashboard ini mengilustrasikan bahayanya. Desmopresin memaksa retensi air tanpa diimbangi retensi natrium. Jika pasien minum cairan berlebih, air yang ditahan akan mengencerkan kadar natrium serum secara berbahaya, beresiko menyebabkan kejang, koma, atau kedaruratan neurologis. Oleh karena itu, pasien harus mematuhi pembatasan cairan malam hari yang ketat, dan dokter harus menjadwalkan pemantauan natrium darah rutin untuk memastikan kadar yang stabil. Mengakhiri nokturia memerlukan pandangan yang melampaui kandung kemih. Dokter harus memetakan aliran cairan dan hormon secara sistemik, mengidentifikasi defisit fisiologis spesifik pasien.